Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اسمعوا قال الله تعالى في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muttaqin, kemudian kami muliakan pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta perangkat-perangkatnya, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW yang berhadir pada subuh hari yang berkah ini, mobil khusus kepada kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berapa Bapak Ibu? 5. Yang kelima, yang mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ni'matnya untuk kita semua, yang mana sebelumnya kita mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya beristighfar kepadanya dengan lafaz Astaghfirullahalazim. Kemudian juga kita mandi sunnah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping itu kita saling memaafkan di antara satu sama lain, dan juga kita menziarahi kubur makam-makam keluarga kita. Itu merupakan buktinya kita mensucikan hati, mensucikan jiwa sebelum Ramadan datang. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Hari ini tibalah saatnya kita berpuasa. Di awal Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sama, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Allahumma innaka 'afuwun halim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Di samping itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh keberkahan darinya dengan lafaz Allahumma barik lana fi Ramadan, atau individunya adalah Allahumma barik li fi Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, kita berbahagia berjumpa pada bulan Ramadan ini, yang mana hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan qiyam Ramadan. Salah satunya kita salat tarawih berjamaah, witir berjamaah, dan juga kita iringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Sang Khaliq kita ilahi Rabbi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalam yang mulia, man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Kata baginda Rasul adalah, siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Setiap waktu kita gunakan untuk selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, 5 waktu mulai dari subuh sampai subuh berikutnya
Kita targetkan untuk bisa berinteraksi dengan sang Khalik kita. Ketika hati bahagia, berinteraksilah. Ketika hati sendah gulana, berinteraksilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berucap dengan kalimat ta'awuz. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan diiringi dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa asyiknya kita berinteraksi kepada sang Khalik kita, maka kita targetkan satu malam itu adalah 1 juz, 1 juz. 30 malam, 30 juz. Tidak ada waktunya kita lagi untuk hal-hal yang bersifat duniawi, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, kecuali mereka menyembah kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu, tidak ada alasan pada hari ini kita tak bisa beribadah kepada Allah. Ada rukhsahnya bagi orang-orang yang sakit. Ketika tak mampu berdiri, Allahu Akbar, duduklah. Tak mampu duduk, berbaringlah. Tak mampu berbaring, terlentanglah. Tak mampu terlentang, isyarat tetap juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu ya? Betul. Itu merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 11 bulan lalu Bapak Ibu, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tak terbilang dengan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita hanya itu saja. Tidak ada perubahannya, tidak ada meningkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan tahun ini kita realisasikan ibadah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saranahnya adalah qiyamu Ramadan. Jadi Allah Ta'ala itu adalah terbukti Bapak Ibu, yaitu dalam kalam yang mulia dengan lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Di sini Bapak Ibu ada kalimat ghufira, artinya adalah fasid, yaitu naibul fa'il, maka berawal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah berlalu Bapak Ibu. Dosa kita banyak Bapak. Jasmani kita penuh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tak tampak dari hati kita. Walaupun manusia tak tampak dari dosa-dosa kita, tapi Allah taala akan meliputi kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, di ruang yang besar, di ruang yang tinggi, yang terbuat dari baja pun itu bisa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang hari ini kita diliputi oleh CCTV Bapak Ibu. Apa saja aktivitas kita diliputi oleh CCTV. Tapi setiap waktu kita duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tetap diliputi detak jantung kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hari ini bersifat mulia Bapak Ibu, ada juga bersifat yang tak mulia. Itu pun nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya ketakwaan kita kepada Allah. Jadi puasa ini merupakan untuk melatih diri kita menuju ketakwaan yang hakiki. Maka dalam lafaz kalam yang mulia Allah Ta'ala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dari tradisi ulama yang Bapak Ibu diambil dari kata ada taqwa, ada ittaqa. Artinya adalah meningkatkan atau menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau definisi lainnya takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita bertakwa mesti muncul dari raut muka kita selalu berseri Bapak Ibu. Betul Bu ya? Kalau kita bertakwa itu jernih wajah kita. Kenapa Ustaz? Karena kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa
menghilangkan sifat-sifat dengki, iri hati, dendam husumat, tidak jujur, membenci seorang, maka tertanamlah, terpatrilah dalam diri kita sifat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita dididik bagaimana kita menjadi insan yang baik. Mulai dari beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu Bapak Ibu menyuruh kita beribadah, wahai anakku, beribadahlah. Mulai salat diajarkan, mulai puasa dilatih, mulai zakat diaplikasikan. Insyaallah diliputi dengan hal-hal yang sunnah-sunnah lain ya Bapak Ibu. Itu merupakan aktivitas kita untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Sungguh mulianya hari ini Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mau sesuatu pun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disegerakan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak, kalau kita mau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya banyak, bukan materi saja, kesehatan rezeki Pak, betul. Kemudian harta benda rezeki, anak-anak rezeki, rezeki dalam rahmat rezeki, betul Bu ya. Itu merupakan balasan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulialah mereka Bapak Ibu yang menyatakan dirinya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya, selalu dekat dengan Allah. Maka muncullah istilah taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita beribadah kepadanya Bapak Ibu. Kemudian setiap ibadah kita itu akan diliputi di muraqabah. Siapa yang mengawasinya? Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Terus kemudian itu adalah kita juga muhasabah diri kita. Hari ini bulan yang mulia, yang mana kita berpuasa selama 30 hari lamanya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Perkataan dahulu sering menyakiti hati tangganya, sering menyakiti hati anaknya, sering menyakiti daripada hati suami istrinya. Tapi hari ini kita gunakan untuk imsak. Apa Bu? Imsak, menahan. Ada 3 hal yang mesti tahan. Pada umumnya yang pertama adalah menahan diri dari rasa lapar dan dahaga Bapak Ibu. Letih rasanya Ustaz, siang hari Ramadan, panas yang menyengat, luar biasa. Tapi kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menahan, yaitu syahwat kita, hal-hal yang mendorong kepada kebatilan. Kita tahan sejenak Bapak Ibu. Umpamanya kita terpeleset beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terpeleset mulut kita istighfar, terpeleset namanya perbuatan kita yang tak baik, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka untuk itu sebelum berpuasa Bapak Ibu diutamakan yang namanya ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Betul Pak? Ya. Kalau kita berpuasa itu bertobat sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpuasa hari ini lancar, suci hatinya, suci jiwanya. Akhirnya setelah Ramadan berlalu, kita seperti bayi dilahirkan dari rahim ibu kita tanpa dosa sedikit pun, karena kita digolongkan pada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hari ini kita tahan yang ketiga adalah sesuatu hal-hal yang bisa merusak ibadah pahala puasa kita. Hari ini kita mungkin berpuasa hanya menahan 3 macam saja. Tapi yang mulia itu adalah ketika berpuasa menahan ia mentaati Allah ya Bapak Ibu.
Apa caranya Ustaz? Caranya adalah tanamkan niat ikhlas karena Allah Ta'ala beribadah itu. Nah, kita beribadah itu Bapak Ibu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah pun apapun ibadahnya lillahi ta'ala. Salat Bapak Ibu adalah lafaz niatnya lillahi ta'ala. Puasa pun lillahi ta'ala. Zakat pun insyaallah nantinya lillahi ta'ala. Dan haji umrah pun lillahi ta'ala. Begitulah orang-orang yang bisa membuktikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Tapi mulianya juga orang-orang yang berpuasa itu diseru kepada mereka sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu merupakan kemuliaan besar bagi mereka, bagi kita khususnya orang Islam. Bukan Allah memanggil sebutan ya ayyuhan nas saja, tidak ya ayyuhan nabi saja, tidak, tapi kalimatnya adalah amanu. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru hari ini kita wujudkan keimanan tersebut, keimanan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Betul Bu ya? Kemudian kita realisasikan namanya rohani kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita terbesit sesuatu yang ria Bapak Ibu, sesuatu yang mengakibatkan takabur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian iri hati kita, dendam husumat kita, maka kembalilah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan semuanya, jauhi semuanya, agar kita menjadi insan yang sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya adalah apa amaliyah yang afdal di musim ini? Yang pertama amaliyahnya adalah siam atau saum, berpuasa Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita dimuliakan yang namanya ibadah i'tikaf. Setiap waktu kita i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya untuk menenangkan hati kita, tenteram jiwa kita, raga kita. Kemudian kita juga bisa menikmati yang namanya hidup ini dengan tenang Bapak Ibu. Ada rasa gundah-gulana yang terjadi dalam diri kita, sedih yang melukar Bapak Ibu, kembalilah kunjungi rumah Allah Ta'ala setiap waktu Bapak Ibu. Umpamanya azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yakin itu merupakan panggilan yang terakhir untuk kita. Sebab tahu nanti kita bertiada Bapak Ibu. Betul Bu ya? Itu merupakan tolak ukur kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriktikaflah setiap waktu. Masuk ke masjid, i'tikaf, duduk dengan baik. Masuk ke masjid, muliakan masjid, salat sunat tahiyatul masjid Bapak Ibu. Itu merupakan buktinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil duduk pun, berdiri pun, berbaring pun, kita tentang yakinkan untuk zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Pada umumnya pada hari-hari biasa Bapak Ibu mungkin baca Quran kita sedikit, tapi Ramadan datang Quran. Tidak hari tanpa Al-Quran Bapak Ibu. Targetkan, umpamanya kita bayangkan satu huruf saja pahalanya adalah 10 kebaikan. Jadi orang-orang yang kritis Bapak Ibu, dihitungnya ayatnya, dihitungnya hurufnya, Bismillahirrahmanirrahim, hitungnya sampai mim Bapak Ibu, dikalinya dengan 10 kali lipat Bapak Ibu. Luar biasa pahalanya ternyata. Kenapa? Karena pahala tersebut yang kita raih Bapak Ibu, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita besok di alam barzakh itu kita tunggu Bapak Ibu, bukan dari harta-harta anak kita. Setiap manusia itu meninggal dunia, sesuatu perkara yang mereka dapatkan di alam barzakh itu salah satunya adalah amal jariyahnya. Apa itu Ustaz? Salah satunya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau mereka selalu sedekah tentang masalah
hartanya boleh jadi datang dengan baik, tapi mereka jarang bersedekah dengan hartanya umpamanya, maka mereka merugilah, ya Bu ya. Kemudian tidak ada sedikit pun penolong untuk mereka. Tapi kita yakin ada satu yang penolong dahsyat, itu adalah Al-Quran. Ternyata setiap waktu Ramadan mendatang, mereka tak luput dari Al-Quran. Ya Pak, dimanapun tempatnya, di mobil sampai di Pak mengendarai mobil umpamanya, maka membaca Al-Quran. Bagi yang menghafal Quran, maka itu lebih baik. Kemudian juga di halte bis pun kita menunggu bis, mobil dan lain sebagainya, kita membaca Al-Quran. Itu merupakan hati kita terpaut dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Maka kemuliaan besar juga adalah ketika hamba Allah Subhanahu wa taala selalu hidupnya diliputi Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hatinya Bapak Ibu. Bukit pun Bapak Ibu, Wahira pun batu besar, mulia dia karena Al-Quran. Betul Pak. Kemudian Mekah pun negeri yang tandus, mulia dia karena Al-Quran. Kemudian Ramadan pun bulan yang penuh rahmat berkah, mulia di samping itu turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Itu merupakan kemuliaan Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah puasa ini melatih diri kita untuk selalu disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibanya saat kita beribadah Bapak Ibu. Tinggalkan namanya sesuatu hal-hal yang bersifat dunia, dipanggil oleh muazzin dengan lafaz takbirnya Allahu Akbar. Tinggalkan sementara Bapak Ibu. Karena kita dipanggil yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, waktunya tidak lama. Paling lamanya adalah 10 menit Bapak Ibu. Zikir dulu, zikir istighfar kepada Allah. Habis itu salam-salaman di terakhir Bapak Ibu. Merupakan kemuliaan besar juga bagi hamba Allah Subhanahu wa taala menggunakan sisa umurnya untuk selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyesal Bapak Ibu ketika umpamanya sudah menjadi ruh Bapak Ibu meninggal dunia, menyesallah seorang hamba. Ya Allah, dahulunya hamba tak bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya Allah, hari ini hamba bertiada, menyesal. Terakhir Bapak Ibu, tiada artinya, tidak gunanya kita gunakan kesempatan yang mulia ini. Mungkin Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir untuk kita semua Bapak Ibu. Kaum muslimin wal muslimin rahimani rahimakumullah. Latihlah diri kita untuk menjadi insan yang sempurna ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita membaca Al-Quran, juga ada namanya bersedekah, berinfak, berwakaf, hibah. Bapak Ibu, kalau umpamanya ada di bawah karpet kita uang 500.000 rupiah umpamanya, maka pilihlah yang terbaik, kasih kepada kota infak yang berjalan. Sesungguhnya orang-orang yang berimpak pada bulan Ramadan ini merupakan kemuliaan yang besar juga. Maka kelipatan dia luar biasa Bapak Ibu. Yang biasanya Rajab pahalanya para ulama kita 70 kali. Sya'ban 100 kali pahalanya. Ramadan 1000 kali pahalanya Bapak Ibu. Apa buktinya Ustaz? Buktinya adalah dalam surah Al-Qadar. 1000 bulan Bapak Ibu. Biasa untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hari ini kita bangga ada satu bulan yang spesial untuk kita Bapak Ibu, yaitu Ramadan. Bulan untuk ibadah, bulan untuk tarbiyah pendidikan, bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk melatih disiplin sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu, kita jadikan diri ini menjadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja bertakwa dalam kategori ucapan, tapi juga bertakwa dalam kategori insan kita ini Bapak Ibu diliputi yang pertama adalah roh dan jasmani kita. Kalau kita umpamanya jasmani kita hanya berkata kami sudah bertakwa Ustaz,
tapi namanya hati mereka belum juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang tak baik, ada sifat-sifat yang tercela. Maka ulama Hasan al-Basri pun memberikan ciri-ciri kategori orang bertakwa. Salah satunya adalah sifatnya itu selalu dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya pun selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diidam-idamkan adalah mereka menyatakan dirinya tawadhu, Bapak Ibu. Tawadhu itu adalah rendah diri untuk selalu mengatakan saya tidak ada apa-apanya. Kalau kita umpamanya mengatakan yang sombong, takabur umpamanya, maka itu merupakan kita sifat-sifat orang bertakwa, tapi merupakan hal-hal yang dirumuskan kepada sifat-sifat syaitan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir adalah suruh Bapak Ibu, mari sampai kita gunakan waktu yang singkat ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hiasi diri kita ini untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu yang singkat ini. Mungkin kita berkata, Ustaz, masih lama puasa oleh. Sesungguhnya 30 hari lamanya. Kenapa dibikin berkata Bapak Ibu? Karena kita merasa letih dengan puasa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi kemalangan yang luar biasa pada diri seorang manusia itu adalah kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa Bapak Ibu, tidak ada pengaruh dari puasa yang mereka kerjakan kecuali rasa lapar dan dahaga saja Bapak Ibu. Haus luar biasa. Kenapa Ustaz? Terik panas luar biasa pada siang hari Ramadan Ustaz. Dan juga perkataan mereka, perbuatan mereka tidak bisa memberikan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sering juga mereka berbuat maksiat di dalam Ramadan ini. Itu merupakan kerugian yang besar bagi mereka. Mereka yang menyatakan dirinya beriman, tapi mereka belum beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sempurna ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Amin. Dosa mata ketika melihat yang tidak baik. Amin. Dosa telinga ketika mendengar yang tidak baik. Amin. Dosa hati na'akan ketika merenung yang tidak baik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واخسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الساكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.